Haleluya, haleluya, shalom saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Lenti, yang dimana pada hari ini bertepatan dengan Hari Raya Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020. Yang dimana di sini walaupun kita melalui tayangan media di rumah, yang pastinya kita tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk kita bersama-sama melakukan pekerjaan di rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Tetapi itu semua tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama merayakan Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan pastinya ada berkat-berkat Tuhan yang berlimpah buat kita semua. Haleluya. Dan di sini juga dalam video ini videonya sangat singkat sekali, yang dimana di sini saya mencoba memberikan renungan singkat sekaligus memimpin perjamuan kudus bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin kuotanya tidak cukup untuk melakukan live streaming di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi di sini saya akan memberikan renungan singkat yang dimana Bapak Ibu Saudara bisa mendownloadnya dan bisa menonton bersama-sama dengan keluarga dari rumah. Haleluya, puji Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan renungan singkat pada tema Jumat Agung ini, yaitu mengenai Yesus Anak Domba Allah. Ya, yang pastinya Yesus menggantikan dosa-dosa kita, menyelamatkan hidup kita supaya kita tidak menjadi hamba dosa lagi, ya. Dan oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29, ya. Kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Yang sudah dapat sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, di sini ada judulnya Yohanes menunjuk kepada Yesus. Nah, karena ini cuma satu ayat, mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat ke-29. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, di sini perkataan Yohanes Pembaptis ini pada saat dia melihat Tuhan Yesus datang, ya. Tuhan Yesus datang di sini untuk memberikan diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya. Nah, di sini Yohanes menyadari betul bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Domba Allah yang dikirim langsung oleh Allah untuk menebus dosa semua umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, bagi para pakar teologi juga mengatakan bahwa ini merupakan nubuatan yang ada di zaman Perjanjian Baru, yang dimana Yesus adalah Anak Domba Allah. Nah, Anak Domba Allah di sini diartikan sebagai pengganti korban yang disediakan langsung oleh Allah untuk penebusan dosa manusia yang ada di dunia ini. Nah, kenapa sih anak domba? Nah, karena kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, ya, dan orang-orang Yahudi itu melakukan pemurnian dosa, penyucian dosa dengan cara mengorbankan anak domba, ya, seekor anak domba, atau mungkin bisa lebih dari seekor anak domba, tergantung pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, ya. Nah, anak dombanya itu harus bersih, tidak bercacat, dan juga tidak bercelah. Nah, untuk mengetahui anak domba ini yang mau dikorbankan ini tidak bercacat, tidak bercelah, harus bersih juga, ya, itu dilakukan oleh para imam dan juga kepala rumah ibadah, ya. Di situ dilakukan, dicek, ya, apakah anak domba itu layak untuk dikorbankan atau tidak, ya. Nah, fenomena unik ini, ya, yang dimana Tuhan Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya, Allah menampakkan diri dalam rupa burung merpati, dan di situ menempel di bahu Tuhan Yesus, yang dimana kita sering banget lihat lukisannya, ya. Nah, di situ Allah langsung berbicara melalui perantara burung merpati.
Ya, Allah berbicara apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di sini menandakan bahwa Allah sendiri, ya, Allah sendiri yang sudah menyatakan bahwa Tuhan Yesus ini sudah layak, ya. Tuhan Yesus layak untuk dikorbankan untuk menebus semua dosa umat manusia, seperti itu, ya. Dan inilah juga termasuk bukti kasih Allah, bukti nyata kasih Allah kepada kita semua, ya, buat saya, buat saudara, yang dimana Allah mau kita semua itu tidak hidup oleh dosa, tidak mau hidup jadi hamba dosa, tidak mau sering, ya, mengorbankan hewan, ya, untuk penebusan dosa. Enggak, sudah melalui Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan di sini yang saya ingatkan lagi bahwa bukti kasih Allah pada kita semua adalah menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kepada kita semua, supaya kita semua, saya, saudara, tidak hidup di dalam dosa, tidak berada di dalam kutuk dosa, tidak menjadi hamba dosa, dan tidak juga terikat terus oleh dosa, ya. Yang penting satu syaratnya, kita mau bertobat. Selain bertobat, ya juga kita harus mengaku dosa. Dan setelah mengaku dosa, baru kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Itu sangat penting, supaya korban penebusan Tuhan Yesus Kristus untuk dosa-dosa kita semua itu tidak sia-sia dalam hidup kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita mendapat bagian menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya juga mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa mempersiapkan perjamuan kudus, ya, roti dan anggurnya yang sudah saya pernah sampaikan melalui video sebelumnya, ya. Dan jangan lupa kita cuci tangan terlebih dahulu. Kalau memang tidak sempat cuci tangan, boleh pakai hand sanitizer, ya. Di sini kebetulan saya memakai hand sanitizer, ya. Sebelum kita mempersiapkan perjamuan kudus, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu atas renungan yang singkat ini, yang dimana kami boleh belajar, kami boleh mengerti bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang telah diberikan untuk menebus dosa kami, menebus segala pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga hidup kami diselamatkan dan kami menjadi bagian dalam kerajaan Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini ragu kepada Engkau, ragu akan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, dan kami masih hidup dalam dosa. Ampuni kami, dan kami mau bertobat Tuhan. Dan kami juga saat ini mau mempersiapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau layakkan kami untuk kami boleh bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini, agar kami bisa menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke, saudara sekalian sudah menyiapkan perjamuan kudusnya, ya. Jangan lupa roti dan anggur atau minuman yang berbentuk anggur, ya. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya akan menuntun Bapak Ibu Saudara sekalian dalam perjamuan kudus, dan saya akan melakukannya yang seperti biasa dilakukan oleh gereja-gereja yang di bawah naungan Gereja Betel Indonesia. Di sini sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, kita akan membaca kitab bersama-sama. Kita akan masuki prosesi perjamuan kudus sesuai dengan
yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sesuai dengan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 27. Oke, kita siapkan roti terlebih dahulu ya. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sambil kita mengikuti perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti ini di atas kepala kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapkan gelas yang berisi anggur, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimerataikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita angkat gelas kita di atas kepala tinggi-tinggi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara-saudara kasihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan saya, ikuti kata-kata saya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah melayakan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami sekarang ini sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang dimana kami telah ditebus, kami telah diselamatkan, dan segala macam permasalahan hidup kami Tuhan selesaikan. Kami yakin dan percaya segala macam kutuk penyakit, segala macam sakit penyakit kami Tuhan juga sudah selesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan, dan terutama di saat-saat sekarang ini ada virus corona Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau tunjukkan belas kasihan-Mu kepada saudara-saudara kami, kepada kami semua Tuhan, supaya Tuhan juga bisa mengangkat penyakit ini, mengangkat virus ini. Dan kami imani, kami percaya Tuhan sudah menyelesaikan di atas kayu salib, dan Tuhan sudah menyelesaikan virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkatilah pemerintah-pemerintah yang ada di bangsa ini untuk menghadapi virus corona ini. Berkati para tenaga medis, berkati aparat keamanan semuanya. Kiranya Tuhan Yesus berikan mereka kekuatan kesehatan untuk boleh bersama-sama bahu-membahu untuk menyelesaikan dan menyembuhkan semua orang yang terpapar virus corona ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan pengucapan syukur kami. Kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Sama-sama katakan amin.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Walaupun kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah, tidak mengurangi sukacita kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan besok hari Sabtu saya akan juga kembali lagi untuk memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian melalui renungan singkat. Dan hari Minggu juga nanti saya juga akan kembali menemani Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama menikmati renungan singkat di Minggu Paskah. Kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman, kerabat, keluarga lainnya, dan jangan lupa subscribe dan like. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di dalam program berikutnya. Haleluya.